kabar kalian minggu ini? Pasti baik-baik aja kan? Sek guys, tapi aku mau kayak pamerin sedikit sama botol ini. Dopi ini kayak mau cokol gitu loh guys. Tapi kan pasti penasaran sama tema minggu ini. Nah, tema minggu ini tuh He is Risen. Nah, kalian juga pasti penasaran siapa sih yang bawain tema minggu ini? Coba dulu. Yes, sahabatku VJ. Nah, tapi aku juga mau kasih tahu kalian, bagi kalian yang mau kasih persembahan bisa scan barcode ini dan kalian memberi bukan karena ingin diberkati tapi karena kalian sudah diberkati. Oh ya guys, aku juga punya pengumuman kalau MDC Youth itu mengadakan Easter Celebration yang diadakan di 24 April 2021. Jamnya itu jam 5 WIB. Nah, kalian yang mau terus terupdate sama aktivitas ini bisa langsung follow di @mdcyouth.id. Nah, tapi sebelum kita masuk ke PAW, kita doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, syukur ya Tuhan untuk minggu ini ya Tuhan, Kau sertai kami, Kau boleh kumpulkan kami ya Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu dan boleh memuji-Mu. Kiranya Kau yang sertai kami dan Kau jaga kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Easter Impactors. Mari kita bersorak-sorai atas kebangkitan Tuhan Yesus. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, agar kita dapat hidup dalam kemenangan. Mari kita nyanyikan bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi, hanya memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Come on Impactors, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan dia perlindungan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan
dan pengharapan. Pam 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 pam. Param 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 pam 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 pam. Mari kita masuk lebih dalam lagi, kita lebih fokus lagi untuk muji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita angkat nama Tuhan karena Dialah yang tertinggi dari segalanya. Oh, praise His name. I cast my mind in Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior, oh. Death pierced the tree, His body bound, and drenched in tears. They laid Him down in Joseph's tomb. The entrance sealed by heavy stone. Messiah still. Oh, praise His name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. We will sing Your praise, oh Lord our God. Oh Lord, then on the third at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. We will sing Your praise, oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. We will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Ayo, baik, terus kita nyanyikan ini lebih dalam lagi. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. We will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. We will sing Your praise, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord our God, oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau bangkit Tuhan
Engkau masih hidup Tuhan untuk menjaga kami Tuhan. Dan Engkau lah yang paling layak untuk kami sembah Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau sertai Tuhan, hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang bekerja melalui dia Tuhan. Seluruh perkataannya itu, biarlah berasal dari Engkau Tuhan. Dan sertai kami Tuhan, yang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sertai hati pikiran kami Tuhan, agar kami bisa fokus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman itu dapat tumbuh dalam hidup kami Tuhan, untuk membuat hidup kami menjadi semakin sesuai dengan apa yang Kau inginkan, dan menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai Impactors, Happy Sunday, Happy Easter buat kita semua. Hari ini adalah hari yang besar untuk setiap umat Kristen dan hari yang paling ditunggu-tunggu. Karena hari ini hari puncaknya kita ngelihat bahwa Tuhan kita itu adalah Allah pemenang. Dia berhasil menang atas maut. Dan yes, tanpa adanya hari Paskah ini semuanya akan menjadi sia-sia. Memang kemarin aku udah ngomong bahwa salib adalah jawaban bagi setiap kehidupannya kita, tetapi tanpa kebangkitannya maka semuanya akan menjadi sia-sia. Makanya bukan kalau bisa sih, tapi harusnya teman-teman kalau kita memang orang Kristen, kita memang percaya sama Tuhan Yesus, maka hari Paskah itu adalah hari yang memang kita tunggu-tunggu dan selebrasinya paling gede-gedean gitu. Karena kalau kita cuma merhatiin Natal doang tanpa ngadain Paskah, semuanya sia-sia. Oke? Kalau kita nggak percaya sama kebangkitannya, semuanya sia-sia. Nah, teman-teman semua, ada surat yang diberikan oleh Paulus kepada orang bernama Korintus. Di 1 Korintus. Oh, bukan ya, bukan, oke. Ada surat di mana Paulus memberikan kepada jemaat, oke. Jemaat di Korintus, bukan orang Korintus ya, bukan namanya orang, Korintus itu bukan namanya orang, oke. Korintus itu adalah tempat. Jadi ada jemaat di Korintus. Nah, Paulus ini ngomong di 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan di sana, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Aku garis bawahi di sana dikatakan sia-sialah kepercayaan kamu kalau Kristus tidak dibangkitkan. Yes, memang akan sia-sia kalau kebangkitan Kristus itu tidak kita percaya dan Kristus itu tidak bangkit. Itu maka akan sia-sia semua apa yang kita udah percayai. Karena teman-teman semua harus ketahui latar belakang mengapa Paulus ini memberikan perkataan ini. Karena pada saat itu orang-orang di Korintus itu terbagi ke dalam 2 golongan. Yang pertama adalah cuek sama kebangkitan Kristus. Dan yang kedua adalah tidak percaya kepada kebangkitan Kristus.
Nah, kenapa mereka cuek? Mereka cuek karena mereka berpikir Allah kebangkitan Kristus ya sudahlah berlalu begitu saja. Yang penting aku datang beribadah setiap minggunya supaya apa? Supaya in the end of the day saat aku mati aku nggak masuk neraka tetapi aku masuk ke dalam sorga. Mereka berpikir kalau mereka melakukan hal yang baik, hal yang rohani, mereka akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu karena ketaatannya mereka. Tetapi teman-teman, ketika di follow up lebih lanjut, ternyata mereka ini bicara ibadah tapi tanpa menyebutkan, tanpa membahas tentang bagaimana peran salib dalam kehidupan mereka. Mereka nggak menyebutkan kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Mereka cuma berpikir dengan beribadah mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga dan tidak ke neraka. Nah, menurut teman-teman, apa sih itu sorga sebenarnya? Apakah sorga itu hanya sebuah tempat di mana terdapat rasa nyaman dan aman di sana? Atau apa itu sorga? Sorga itu ternyata teman-teman itu bukan hanya sekedar ngomong tempat di atas sana. Tetapi sorga itu sebenarnya bicara tentang kehidupan bersama dengan Yesus. Itulah sorga. Jadi sorga bukanlah tempat, tapi sorga adalah bicara tentang hidup bersama dengan Kristus, dengan Allahnya kita. Makanya jangan kaget kalau misalnya murid-murid, orang-orang Kristen, pengikut Kristus pada saat itu, ketika mereka menghadapi penderitaan, aniaya, harus mati martir, mereka tetap dalam kondisi damai, sejahtera, dan sukacita. Mereka bisa mengampuni. Kenapa? Karena Allah itu bersama-sama dengan mereka. Karena sorga itu sudah mereka rasakan dalam dunia yang jahat ini. Sorga bukanlah sorga jika tanpa Kristus di sana. Meskipun tempat di atas sana nanti ada yang namanya sorga, kemudian tidak ada Kristus di sana, itu bukanlah sorga. Karena sorga yang sebenarnya adalah ketika kita hidup bersama dengan Allah. Dan aku kasih quote ini buat kalian, sorga is not sorga kalau nggak ada Yesus di sana. Tapi dunia yang jahat akan menjadi sorga kalau Yesus bersama dengan kita. Nah, lalu apakah teman-teman hari ini meragukan tentang kebangkitan Kristus? Ataukah teman-teman sudah percaya sama kebangkitan Kristus? Apakah kalian cuek seperti jemaat di Korintus ini, di mana mereka hanya fokus untuk rajin beribadah aja, tapi tidak mempercayai, tidak menerima akan salib Kristus, akan kebangkitan Kristus di atas kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga. Nah, tipikal orang yang kedua, jadi bukan hanya cuek ya teman-teman, tapi ada orang yang kedua, yaitu orang yang menolak kebangkitan Kristus karena apa? Itu omong kosong. Dalam tanda kutip, mereka ini merasa ini nggak logis, nggak logik, nggak logically benar, nggak benar secara logika. Masa ada orang mati dibangkitkan terus nggak mati lagi? Itu nggak ada. Buat mereka seperti itu. Jadi teman-teman, aku tahu mungkin ada teman-teman yang meluka, tapi kan Lazarus dibangkitkan, anaknya Yairus dibangkitkan oleh Yesus. Yes, tetapi teman-teman, kalian harus tahu, orang yang dibangkitkan sama Yesus, in the end of the day, mereka juga mati lagi. Tetapi Yesus berbeda. Yesus mati, dia sekali salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian dia nggak mati lagi. Dikatakan di Roma bahwa kematian maut tidak berkuasa lagi atas dirinya. Jadi Yesus benar-benar menang atas kematian, atas maut ini. Nah, mungkin ada orang-orang yang ngomong, oh gitu ya kak ya. Loh kak, tapi kok ada teori ya, teori konspirasi di mana Yesus itu mek pingsan tok di atas kayu salib. Terus, ya wis, turun dikaini kafan, nanti dijarno di dalamnya, di dalamnya kuburannya, terus nanti dibiarin hari ketiga dia mengeluarkan kekuatan super power seperti Superman, membalikkan ini semua dan sebagainya. Hello teman-teman semua. Yesus turun ke dunia itu sebagai 100% Allah dan 100% manusia. Yesus itu ketika ia disalib, ya, ketika ia disalib, dia beneran mati. Ya matilah teman-teman. Itu alat eksekusi mati salib itu. Itu bukan pajangan. Kalau sekarang mungkin kita ngelihatnya, weh salib itu alat pajangan, salib itu tanda kemenangan, tanda orang Kristen. Tapi dulu teman-teman ya, kalau kalian pada zamannya Yesus mati, terus kalian bawa alat salib kemana-mana, dipikir psycho. Karena apa? Karena itu alat untuk eksekusi mati. Itu alat yang paling hina. Sama kayak
alat mesin gantung. Kalau orang digantung pasti mati. Iya, salib juga sama. Kamu dipaku di sini, di tangan, kanan dan kiri, gantung gini, kemudian kaki digantung gini. Ini ya, engsel ini sudah pasti lepas ke bawah gini. Lalu ini sudah pasti berat untuk nafas, nggak bisa nafas. Dan untuk bernafas harus sedikit ngangkat gini. Tapi kakinya yang di bawah yang dikena paku ini akan menyucurkan darah. Pilihanmu antara mati nggak bisa nafas atau mati darahmu habis. Orang yang dihukum salib itu sudah pasti mati. Jadi Yesus bukan pingsan. Ini harus garis bawahi. Teman-teman semua harus garis bawahi. Yesus tidak pingsan, tidak pingsan, tapi Yesus mati. Dan kemudian mungkin ada yang ngomong, Kak, mungkin Yesus itu dicuri mayatnya sama murid-murid. Hello, aku tahu murid-muridnya Yesus itu banyak ya, 11 orang gitu kan ya. Aku paham pemikiranmu. Tetapi teman-teman, Yesus itu masuk ke dalam kuburan, di mana kuburan itu adalah milik petinggi dari Romawi. Dan pasti tempat itu dijaga oleh tentara-tentara Romawi. Kalau misalnya aku ngomong sama kalian, misalnya ya dijaga sama tentara Romawi. Emang 11 orang itu menggulingin batu itu gimana supaya nggak ada bunyinya, supaya tentara Romawi nggak tahu? Ya nggak bisa teman-teman. Ini bukan Mission Impossible gitu ya teman-teman, atau film James Bond gitu kan ya, kalian bisa masuk terus habis itu batunya bisa. No. Yesus memang bangkit pada hari yang ketiga. Sejarawan, orang yang menulis sejarah ya. Namanya Yosefus, dia bukan mengikut Kristus, dia menuliskan sejarah untuk umum. Dia mengatakan seperti ini, memang ada orang bernama Yesus. Dia tidak bersalah namun disalibkan karena tuduhan orang banyak pada waktu itu. Dan kemudian ia mati, tetapi ia menampakkan diri pada hari yang ketiga kepada pengikutnya. Hello, kalau kalian mau ngecek kebenaran, janganlah percaya sama pemikiran orang, sama logikanya orang. Tapi coba teman-teman ngecek itu benar-benar sama orang yang mungkin oposisi, orang yang pihak oposisi yang mungkin bisa menyerang, tapi oposisi kali ini, orang yang netral ini benar-benar mengakui bahwa Yesus itu pernah mati di atas kayu salib, kemudian ia bangkit pada hari yang ketiga menunjukkan diri kepada para pengikutnya. Yesus itu bangkit. Yesus itu bangkit. Nah, apakah teman-teman berada pada posisi ini? Teman-teman mungkin bisa dikatain ateis karena merasa Yesus itu nggak logis dan lain sebagainya, tapi apakah teman-teman masih mempercayai bahwa Yesus nggak bangkit? Sejarah dunia aja mencatatkan. Justru kalau misalnya teman-teman ateis, teman-teman harus mempercayai hal yang seperti ini. Karena ini benar-benar dicatat di sejarah kehidupan manusia. Ya kan? Nah, Paulus melanjutkan di ayat ke-20. Dikatakan di sini bahwa tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi teman-teman dikatakan sana yang sulung. Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung. Sulung artinya orang yang pertama. Memang nggak ada orang lain yang bisa menang atas kematian. Seperti mungkin tadi yang kalian katakan ada anaknya Yairus, ada Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa nggak ada satupun orang yang bisa bangkit dari kematian kecuali Yesus. Because what? He is God. Dia memiliki kuasa kemenangan atas maut. Dan memang kebangkitannya ini dijanjikan kepada kita semua. Supaya apa yang kita percayai, Yesus itu bukan hanya sekedar mati, tetapi dia juga menang atas maut. Menang atas maut. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya, loh terus Kak, apa sih faedahnya kalau misalnya aku percaya Yesus itu bangkit? Supaya aku ini ngerti gitu loh, aku nggak milih antara yang cuek, cuma beribadah aja supaya aku meroleh surga. Tapi juga aku nggak berpikiran bahwa kebangkitan Kristus ini nggak logis buat aku. Tapi biarkan aku ini mengerti bahwa kebangkitan Kristus ini memang benar ada dan bermakna bagi kehidupanku. Nah ini dikatakan di ayat 21-22. Aku bacakan buat teman-teman semua. Perhatikan ini. Kalau kalian lagi minum, taruh minumnya kalian dulu. Perhatikan ini, aku bacakan buat kalian, oke? Sebab sama seperti apa? Maut. Maut itu maksudnya apa? Hubungan yang terpisah dengan Allah, oke? Datang karena satu orang manusia,
karena Adam maksudnya, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 22, karena sama seperti semua orang mati, terpisah dari Allah tadi, dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Allah. This is alive. Christ is risen, so in Christ all will be made alive. Christ is risen, so in Christ all will be made alive. Yesus Kristus dibangkitkan supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus itu memperoleh kehidupan. Teman-teman semua, kalau teman-teman bertanya, apa maknanya Yesus itu harus bangkit, mati, lalu harus bangkit? Supaya apa? Supaya kita memperoleh kehidupan. Itulah yang Tuhan janjikan, kehidupan. Supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus itu memperoleh hidup yang baru. Hidup yang baru itu maksudnya apa? Relationship with God itu dipulihkan. Kalau kemarin aku udah bahas bahwa sebelum kamu menerima Yesus sebagai Raja, kamu adalah budak dosa. Rajamu adalah dosa. Engkau selalu menuruti dosa. Kamu nggak akan bisa lepas dari yang namanya dosa. Tetapi ketika kamu menerima Kristus, relationshipmu sama Tuhan itu dipulihkan. Dia menjadi raja atas kehidupanmu. Dan nggak berhenti di sana, teman-teman. Nggak berhenti di sana. Kristus tidak hanya sekedar memulihkan relasi, tetapi lebih daripada itu, Tuhan, God will empower you, akan menguatkan engkau, akan memberikan kemampuan kepada engkau to bear fruit, untuk menghasilkan buah. Jadi Tuhan bukan hanya sekedar memulihkan relasinya dia dengan engkau, tetapi Tuhan juga memberikan kekuatan kepada engkau untuk bisa menghasilkan buah. Inilah yang Tuhan ingin sampaikan kepada teman-teman semua. Percayalah bahwa aku bangkit. Kalau enggak, itu semua akan sia-sia ketika aku turun ke dunia Natal, ketika aku mati di kayu salib Jumat Agung. Tapi kalau aku nggak bangkit, maka sia-sialah. Engkau nggak akan peroleh kehidupan. Tapi justru ketika engkau mempercayai akan kebangkitanku, maka engkau akan peroleh yang namanya kehidupan. Yes. Itulah sebabnya teman-teman. Ketika teman-teman baca firman Tuhan, aku sangat rekomendain kalau kalian baca firman, bacalah dari awal sampai akhir kitab. Misalnya Efesus. Jangan cuma baca satu bagian Efesus 3 ayat berapa selesai. No, tetapi bacalah dari awal sampai akhir. Kenapa teman-teman? Karena setiap kali kalian membaca firman Tuhan, kalian akan menemukan bahwa the first part itu selalu akan ngomong tentang kasih karunia. Kasih karunia, kamu telah memperoleh kasih karunia, kamu telah menjadi manusia yang baru. Untuk apa? Karena bagian berikutnya itu kebanyakan adalah to-do list. Inilah kehidupan manusia yang baru. Nah, seringkali kita terperangkap dengan to-do list yang ada di sini. Sehingga kita mengabaikan bahwa kita punya kasih karunia di mana Allah bukan hanya sekedar memulihkan relasi kita dengan Dia, tapi Dia juga memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa menghasilkan buah untuk kita bisa melakukan ini supaya kita bisa menghasilkan buah, melakukan to-do list ini supaya kita bisa menghasilkan buah. Nah, seberapa banyak dari kita yang terperangkap dengan to-do list ini? Kita harus mengampuni, kita harus berbicara yang baik, kita harus memberi, kita harus tidak boleh dendam, tidak boleh ada kepahitan, kita harus you name it, a lot of to-do list di sini. Tapi kita nggak pernah ngeliat bahwa Tuhan ini sudah mati, udah turun ke dunia, udah mati di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk membuat kamu alive. Christ is risen, so in Christ all will be made alive. Seberapa banyak dari kita yang menyadari akan hal ini, kita bukan hanya sekedar fokus sama to-do list, kita bukan hanya sekedar ngeliat bahwa Injil itu adalah sebuah motivasi Kristen, itu bukan motivasi, no. Tetapi Injil, aku mau bilang, kalau teman-teman tanya, what is Injil? Apa itu Injil? Injil adalah ini, dimana sekali lagi aku ngomong ya, aku ulangi ya supaya teman-teman paham ya. Perhatikan di sini bahwa Yesus itu udah turun ke dunia, dia udah mati dari kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga supaya setiap orang yang dalam Kristus
itu memperoleh yang namanya kehidupan. Itulah Injil. Dan ini adalah sebuah realita yang baru. Ini bukanlah sebuah motivasi. Injil itu bukan motivasi, teman-teman. Injil itu adalah sebuah realita kehidupan yang baru. Dimana aku tahu ketika teman-teman mungkin dendam atau sakit hati, percayalah teman-teman, Tuhan akan membuat kamu dapat mengasihi. Karena apa? Karena kasihnya Tuhan itu jauh lebih dari cukup untuk teman-teman semua. Dan yang kedua, mungkin hari ini teman-teman mungkin kecanduan sama obat-obat terlarang, atau kecanduan sama pornografi, atau kecanduan sama something yang buruk. Aku percaya Tuhan akan membuat kamu puas di dalam dirinya, sehingga kamu peroleh sukacita dong. Dan kau bisa lepas dari segala kecanduan. Kecanduanmu itu bukan jadi lagi kepuasanmu, tapi Yesus, Tuhan itu satu-satunya yang jadi kepuasanmu. Dan yang terakhir mungkin, teman-teman ada yang depresi, merasa hampa. Hello, aku mau bilang sama teman-teman semua, bagi teman-teman yang merasa depresi atau hampa hari ini, aku mau bilang satu hal sini sama teman-teman semua. Tuhan itu akan mengisi hatimu dengan damai sejahtera sehingga kamu tenang dan kamu tidak mengalami kehampaan atau depresi lagi. Karena Dia adalah sumber damai sejahtera. Atau mungkin teman-teman semua yang lagi struggle, Kak, aku bingung untuk aku menentukan tujuan hidupku. Hari ini kalau kalian lagi bingung struggle sama tujuan kehidupan kalian, I wanna say this, Tuhan itu gak mau kamu hidup dalam kebingungan. Dia mau untuk kamu punya relasi sama Dia. So hari ini Dia udah tebus kamu. Dia udah bangkit pada hari yang ketiga supaya kamu dan Dia bisa punya relasi yang baru. Please come sama Dia, bangun relasi sama Dia, dan aku percaya Tuhan akan kasih tahu kamu tujuan hidupmu. And yes, this is gospel. Gospel is not motivasi, tapi gospel itu adalah realita yang baru. Seberapa banyak dari kita yang udah bener-bener ngerti dan memaknai akan kebangkitan Kristus. Christ is risen, so in Christ all will be made alive. Semua akan peroleh kehidupan. So hari ini, this is invitation buat kalian semua. Maukah kalian untuk punya kehidupan yang baru? I want to close with this cerita. Ada satu anak, ada satu teman. Dia kena sakit kanker. Dia berdoa sama Tuhan. Dia berdoa dan dalam sakit kankernya itu dia tidak kunjung menemukan jawaban pada saat itu. Tetapi dia terus-menerus melakukan hal-hal yang baik. Dan hal-hal yang baik yang dia lakukan kepada orang lain itu membuat orang lain bertanya, why? Why you do this to me? Padahal engkau adalah orang yang harusnya mendapatkan kasih dari orang lain. Tetapi kenapa engkau sibuk untuk mengasihi setiap kami, untuk memotivasi setiap kami yang mungkin hari ini kami ini lagi struggle, lagi gak niat hidup, tapi engkau tiba-tiba justru memotivasi kami dan justru kamu mengingatkan kami kepada Injil dan sebagainya. Because he say like this, kasihnya Tuhan buat aku itu cukup. Dan aku rasa kamu juga perlu kasihnya Tuhan. Dan itu justru sangat berbuah sekali. Orang yang mendengar itu menjadi kayak, wow, terberkati dengan kehidupannya dia. Dan ketika ditanya, how come kamu bisa memberkati orang lain, kamu bisa motivasi orang lain seperti ini? Dia cuma jawab, yes, because aku udah jadi manusia yang baru. Aku udah memperoleh kehidupan dari kebangkitan Kristus. Dan aku berharap kamu juga memperoleh kebangkitan. Bayangkan, orang yang sakit kanker, orang yang menderita, udah doa sama Tuhan, tapi Tuhan jawab, enggak. Kali ini aku gak tahu ya kenapa kok jawabannya enggak. Teman-teman jangan habis itu langsung kayak wedi sama Covid. Wah, kalau deketnya Covid Tuhan jawabnya enggak semua. Nah, Tuhan punya kehendaknya masing-masing buat setiap kita. Ada yang jawabnya iya untuk dilepaskan dari duri dalam dagingnya, ada yang enggak, ada yang tunggu. Tapi yang menarik adalah ketika engkau jawabannya enggak ataupun tunggu, gimana caranya engkau bisa tetap menghasilkan buah?
kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kamu. Nah, hari ini, I don't know what you feel about your life. Engkau sedang depresi, engkau sedang hampa, engkau sedang capek dalam kehidupanmu, engkau sedang terluka, sakit hati with your friends or others, atau mungkin teman-teman sedang kecanduan something, ketagihan something, kau gak bisa lepas dari itu semua. Tapi this is the good news. Tuhan udah turun ke dunia, dia mati di atas kayu salib, dan dia udah bangkit pada hari yang ketiga. He is risen. So, in Christ all will be made alive. Semua orang akan memperoleh hidup, dan dia mau untuk kamu juga memperoleh kehidupan. Dia mau bangun relasi sama kamu, dia mau memulihkan kamu, dia mau untuk kamu itu bisa menghasilkan buah. This is the invitation of God for you. And mari kita berdoa. Aku gak tahu berapa dari teman-teman yang melihat bahwa firman ini berbicara banyak sama teman-teman semua. Stop, jangan di skip dulu. Tetapi jika firman hari ini berbicara kepada teman-teman semua, mungkin hari ini, selama ini kamu belum percaya sama Kristus. Hari ini mungkin kamu masih ragu sama Kristus. Tapi hari ini Kristus bicara banyak sama engkau. Ambil waktu ini untuk kalian bisa ngambil kesempatan menjadi manusia yang baru dengan cara kamu menerima Yesus. Mungkin waktu-waktu kemarin kamu udah gak percaya, merasa Yesus gak logis, dan lain sebagainya. Kamu merasa bahwa hasil usahamu yang bisa menyelamatkan kamu. Tapi I wanna say this, kalau kamu melihat bahwa Yesus bicara banyak sama engkau, bahwa kasih karunia itu seharusnya yang kau terima, engkau bisa close your eyes, engkau bisa taruh tangan kananmu di dadamu, dan I wanna pray for you. Tuhan, kau melihat setiap hati setiap orang yang menaruh tangan kanannya di dadanya, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, untuk setiap mereka. Tuhan, bicara lebih banyak lagi dalam setiap kehidupan mereka. Bawa mereka untuk bisa berjumpa dengan Engkau pribadi lepas pribadi. Aku berdoa untuk iman mereka. Biarkanlah ini jadi momen di mana mereka akan menjadi manusia baru dan 100% percaya sama Engkau. Bekerjalah lebih lagi dalam kehidupan mereka. Thank you, Jesus. Nah, buat teman-teman yang lain yang mungkin hari-hari ini lagi merasa putus harapan, dan firman ini juga bicara banyak sama teman-teman semua, karena teman-teman diingatkan bahwa ya, dalam masa yang sulit Tuhan itu memberikan kekuatan untuk membuat aku lepas dari membuat aku bisa menghasilkan buah. I want to pray untuk buat kalian semua. Tuhan, aku berdoa untuk setiap teman-teman yang lain, Tuhan, yang mungkin hari-hari ini mengalami penderitaan yang mungkin hamba-Mu gak tahu mengapa Engkau memberikannya kepada mereka. Sebab hamba-Mu terbatas, tapi aku percaya ada Allah yang gak terbatas itu hadir dalam kehidupan mereka. Allah yang gak terbatas itu sudah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang ada di dalamnya menjadi meroleh kehidupan. Aku percaya ada kehidupan dalam setiap mereka. Aku percaya Yesus memberikan kekuatan kepada setiap mereka. Mereka akan mengalami terobosan-terobosan baru. Mereka akan mendapatkan kekuatan dari Allah sehingga kehidupan mereka akan berkemenangan. Kami percaya Tuhan Allah gak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Allah akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu bahwa Yesus udah bangkit, dan so we are made alive. Kami dibuat memperoleh kehidupan ini semua. Thank you Lord Jesus atas ini semua, atas berkat-Mu semuanya, dan berkati Paskah kami. Biarkanlah minggu-minggu kami menjadi minggu-minggu yang berbuah. Di dalam nama Kristus kami doa. Haleluya. Amin. God bless you guys. Nah, gimana nih ibadah minggu ini? Pasti memberkati kan? Oke, jadi kalian yang udah dengerin ibadah minggu ini, jangan lupa ayo ajak kakak kontak leader kalian. Ayo untuk kalian bisa kayak nge-zoom bareng atau live call bareng untuk sama-sama saling sharing. Nah, dan jangan lupa kalian yang mau terus terupdate sama ibadah-ibadah Impactors bisa langsung aja ke Instagramnya dan follow @ImpactorsNBC. Okay, thank you guys. Bye-bye.